Shalom, sudah dikasih Tuhan. Jumpa kembali pada hari ini untuk kita belajar firman Tuhan, melanjutkan bahasan kita. Terakhir kita sudah sampai kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-28 hingga ayat yang ke-15. Dan hari ini kita akan lanjut, maju lagi. Kisah Para Rasul, pasal 28. Kita akan mulai membaca dan membahas ayat 16 sampai 22. Kali ini kita akan membaca apa yang terjadi pada saat Rasul Paulus sudah sampai di Roma. Kisah Rasul 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-22. Setelah kami tiba di Roma, nah nampaknya di sini Lukas ikut serta karena kata yang dipakai adalah kami. Setelah kami tiba di Roma, siapa kami? Kami adalah Paulus dan juga Lukas. Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Jadi Rasul Paulus mengumpulkan orang-orang Yahudi. Mereka bukan orang-orang Kristen ya. Mereka orang-orang Yahudi. Ayat 18. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, nampaknya di sini sepintas Rasul Paulus curhat. Tetapi kalau kita amati, Rasul Paulus bukan sedang curhat. Nggak sama dengan kita ya. Asal ketemu orang curhat, ketemu orang curhat. Mari kita perhatikan. Ayat yang ke-19. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Ayat 20, itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Ayat 21, akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau. Dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Jadi kita melihat di sini bahwa Paulus bukan sedang hendak curhat. Tetapi Paulus sedang mendekati orang-orang Yahudi yang nanti tujuannya tentunya untuk memberitakan Injil. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 16 sampai 22, kita melihat saat Paulus tiba di Roma sebagai tahanan dan bertemu dengan para pemimpin Yahudi di sana. Dan dari perikop ini ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil. Selalu kalau kita membaca Alkitab, bukan sekedar membaca untuk sekedar kita tahu. Tetapi kita harus menarik pelajaran. Apa yang kita bisa ambil? Yang pertama, saya mengamati adalah kesetiaan Paulus di dalam situasi sulit. Jadi walaupun sedang ditahan dan diadili, Paulus tetap berkomitmen menjalankan panggilan misinya. Dia tidak menjadikan penahanannya sebagai alasan untuk berhenti mengabarkan Injil. Dia tidak nangis bombay, dia tidak curhat, dia tidak eh, apa istilahnya itu mewek ya. Ini adalah mewek bahasa Inggrisnya apa ya? Eh, dia tidak cengeng. Ini mengajarkan kita untuk setia
dan menjalankan tugas kita sebagai pengikut Kristus bahkan dalam kondisi yang sulit dan menantang. Ini luar biasa sekali. Dan kita melihat di sini bukan hanya kesetiaan dalam situasi yang sulit, kita belajar bahwa Rasul Paulus fokus pada kesatuan, bukan konflik. Paulus menjelaskan bahwa ia tidak ingin menimbulkan perpecahan atau konflik, tetapi untuk membawa berita pengharapan yang dijanjikan Allah kepada leluhur mereka. Dalam pelayanan dan kehidupan kita, kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Apa yang kita pelajari? Kita belajar untuk selalu menaburkan benih kasih. Bukan benih kekacauan, benih permusuhan, bahkan di antara orang Kristen. Fokus kita harus pada mengarahkan orang pada kebenaran Injil, bukan pada perbedaan atau pertikaian. Nah, sayang sekali, eh, dunia sudah kehilangan gambaran Kristus, bahkan dari gereja itu sendiri. Kenapa? Karena gereja sudah tercapik-capik. Gereja sudah terpecah-pecah. Gereja sudah bermusuhan, bahkan sesama denominasi saja tidak bisa akur, apalagi beda denominasi. Nah, kiranya perikop ini mendorong kita untuk kita merenungkan kembali. Sebetulnya apa sih motivasi tujuan kita untuk melayani itu apa? Kalau motivasinya betul-betul adalah untuk kemuliaan Tuhan, kenapa kita ini harus saling bermusuhan? Permusuhan terjadi manakala motivasi sudah bergeser dari kemuliaan Tuhan kepada kemuliaan kantong sendiri-sendiri. Nah, kiranya ini menjadi perenungan kita semua, khususnya para pemimpin gereja. Apa motivasi kita sesungguhnya? Untuk kerajaan Tuhan atau untuk kerajaan kita sendiri? Kiranya ini menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan fokus kepada kesatuan, bukan konflik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa hari-hari ini untuk gereja yang tercapik-capik, perpecahan yang terus terjadi dan saling menjelekkan, saling memusuhi, bahkan merasa gerejanya sendiri paling hebat dan menjadikan gereja sebagai lahan bisnis, sarana mengeruk keuangan. Tuhan, kami berdoa, ampuni kami semua. Sucikan kami, kuduskan kami, luruskan kami, bahkan pulihkan gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.